Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini, kau selalu memberi yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi Bapak dan pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari Tuhan. Sebentar saya ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi orang-orang yang mendengar Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang mendengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saya Zobedrik Jacob dari kelas 12 T12. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang manusia membutuhkan orang lain. Ya, kita sebagai manusia, kita tahu kita adalah makhluk sosial yang dimana kita membutuhkan orang lain atau makhluk lain untuk bisa bertahan hidup. Jika kita hidup sendirian, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup sampai sekarang. Contohnya, jika kita hidup sendiri, tidak ada hewan, tidak ada makhluk hidup lain, tidak ada orang-orang lain, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup karena kita kekurangan makanan, minuman, dan lain-lain. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan betapa pentingnya peran orang lain dalam hidup kita. Kali ini saya ingin menyampaikan ayat Alkitab dari Kisah Para Rasul 4, ayat yang 32 sampai ke 37. Berikut ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan segala sesuatu yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki-kaki rasul, lalu dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Bardambas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dan Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, dalam ayat tersebut kita bisa belajar bahwa semua makhluk hidup bisa hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah jika kita sesama manusia saling menolong dan saling berbagi. Karena pada dasarnya kita makhluk hidup, kita saling membantu dan saling memerlukan. Seperti cerita si lumpuh dan si buta. Pada suatu hari, seorang lumpuh pergi ke sebuah warung dan duduk di samping seseorang yang sudah sejak tadi berada di sana. Lalu dia berkata, "Saya tidak bisa datang ke pesta sultan karena kakiku yang lumpuh sebelah ini membuat tidak bisa jalan cepat." Lalu orang yang di sebelahnya berkata, "Saya pun diundang, tetapi keadaanku lebih buruk dari saudara. Saya buta dan tidak bisa melihat jalan meskipun saya juga diundang."
Lalu ada seseorang datang dan berkata, "Tetapi kalau saja kalian menyadarinya, kalian berdua mempunyai sarana untuk mencapai tujuan. Yang buta bisa berjalan, yang lumpuh bisa melihat. Kalian bisa menggunakan kaki si buta dan mata si lumpuh untuk menuju ke tujuan kalian. Dan dengan cara itu, kalian bisa mencapai tujuan dengan tepat waktu." Lalu naiklah si lumpuh ke punggung si buta dan mereka berjalan ke tujuan mereka. Dari cerita tersebut kita bisa belajar bahwa kita bisa saling melengkapi kekurangan orang lain. Di cerita tersebut kita bisa belajar untuk orang cacat pun saja bisa mencapai tujuan mereka karena mereka saling melengkapi. Bagaimana dengan kita yang sama-sama normal, mengapa kita tidak saling melengkapi untuk mencapai tujuan kita lebih cepat lagi? Sekian khotbah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Tuhan, saya telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah saya sampaikan bisa dilaksanakan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau dan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.